Ya, siap. Halo Mas. Sugeng dalu Pak No. Dalu malam-malam. Sebutkan nama, umur, makanan favorit. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid. Perkenalkan nama saya Brian. Nama saya aslinya itu Kosim, Mat Kosim atau Muhammad Kasim. Perkenalkan nama saya Galang Nargi. Nama Warno, usia 55 tahun. Makan favorit tempe penyet. Minumannya Pak. Apa? Minumannya Minumannya es jeruk es jeruk hangat banget. water. Umur 26 tahun. Minuman favorit klepon. Makanan favorit tempe. Tempe siap. Saya biasa dipanggil Brian. Kalau di Gersik saya dipanggil Mas B ya sama anak-anak. Untuk makanan favorit sop iga, kebetulan tadi saya baru makan. Dan untuk minuman favorit di sini Japanese lemon biasanya saya. Usia saya 85. Tetapi kata guru, bukan orang tua saya, yang orang itu guru sekolah. Kelahiran 85. Usia saya 25 tahun. Apalagi Mas? Makanan favorit. Oh, Minuman favorit. makanan favorit nasi goreng buatan istri. Aja. Minuman favorit. Es teh buatan istri. Di GBP ini posisinya sebagai apa sih? Terus udah lama nggak terjun di dunia voli? Alhamdulillah di GBP ini saya sebagai sport massage. Untuk sport massage sendiri saya bergelut selama 5-6 tahun. Nah, di GBP ini udah berapa lama? Oke, untuk di Gresik Petrokimia sendiri saya sudah bergabung sejak Nusantara Cup tahun kemarin. Jadi Nusantara Cup, Proliga 2024 sama Proliga 2025 saat ini. Di Petro ini tentunya saya berposisi sebagai game analis atau lebih tepatnya di ruang lingkup statistik ya. Ya kalau untuk terjun di dunia statistik ini saya mengawali di tahun 2018. Perlengkapan. Ya, gabung di Petro awalnya sejak Petro itu juara 2 2022 di GOR Padepokan Sentul Bogor. Jenderal Kunarto. Oh, yang COVID itu ya? Ya. Sejak tahun 2016 sampai 2023 atau 2024 ini ya. 2025 saat ini. Sebenarnya saya sebagai visur. Tapi sekarang mungkin ada perubahan dari manajemen. Posisi saya mungkin ada perubahan. Mungkin faktor usia, ada teman-teman masuk yang muda-muda. Kebetulan untuk tim GPPI, job di saya sebagai sport terapis. Untuk khususnya sport massage. Oh, sport masa. Mengetahui sport massage waktu awal masuk kuliah. Kurang lebih tahun 2017. Kalau untuk cabur voli, ini tahun pertama saya untuk pegang cabang olahraga voli. Yeay. Pertama langsung pegang Petro. Petrokimia. Ya. Jelasin Don dengan bahasa Baji apa perbedaannya? Oke. Untuk sport massage sendiri lebih fokus kepada olahragawan atau orang yang hobi berolahraga atau atlet. Untuk massage sendiri untuk orang umum itu, Mas. Berarti satu angkatan sama Mas Makit tadi. Ya, kebetulan temen seneng, temen susah. Temen susah banget. Di lapangan GPPI kan nggak dipakai untuk GPPI aja, tapi Ya. juga ada junior binaan juga. Ya. Nah, perawatannya nih apa aja sih Mas Husin biar selalu bersih? Kok Ya. saya lihat kok netizennya itu lapangannya selalu bersih gitu. Ya, karena- Siapa yang merawat? Ya di GOR itu kalau ada event itu di PEL itu 4 kali 1 minggu. 4 kali 1 minggu. 1 minggu. Kalau nggak ada event itu antara 2 kali 1 minggu. Karena di GPP itu GOR-nya itu kadang dipakai bukan hanya junior, bukan hanya senior, tapi ada akademi. Oh, akademi juga. Akademi ya dipakai itu jadinya kotor. Kalau disapu pagi sore harus Harus pagi disapu sore wajib. karena pasti ada kotoran. Bicara soal aplikasi nih, aplikasi yang biasanya digunakan untuk tracking statistik ini ada apa aja sih? Terus yang menurut Akang paling enak nih apa? Oke, tentunya banyak sekali ya dalam aplikasi statistik ini. Yang pertama yang selalu udah booming ya di Indonesia ini tentu utama ada di Parana.
Farani ini sopir dari Amerika kalau tidak salah. Terus ada juga dari anak UNESA, memang lokal ya. Dan saya juga sempat membuat aplikasi bekerja sama dengan anak UNESA yang bernama PAT atau Playable Assessment Tools gitu kan. Tapi memang dari ketiga ataupun beberapa aplikasi yang telah saya coba, ada beberapa hal yang memang masih kurang gitu kan. Karena memang ini kaitannya dengan teknologi ataupun kemajuan, tentunya akan selalu ada penambahan-penambahan di setiap fitur ataupun layanannya. Yang sekarang menjadi yang paling pokok saya rasa ada di yang namanya Genius of Sport Italy. Jadi aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan dari Italia yang bernama Genius of Sport. Sekarang kemudian pakai itu ya? Iya, untuk 4 tahun terakhir ini saya pakai itu. Sebelum berangkat keluar kota nih, karena DPP sering Iya. tanding di luar kota, Poliga apalagi. Perlengkapan yang perlu disiapkan ini apa aja, Pak? Yang sekarang atau yang dulu? Sekarang dong, Pak. Yang sekarang kan kita masih belajar juga. Mungkin dari apa itu esbek kolam, bola, pokoknya perlengkapan kita siapkan semua. Perlengkapan gitu. Nah, antisipasi nih Pak sebagai perlengkapan biar nggak ada barang kedisut atau barang ketinggalan sebelum berangkat nih gimana Pak? Sebelum berangkat harus kita cek dulu, disiapkan dulu, nanti sudah lengkap kita masukkan semua. Masukkan semua. Ya. Ada double checking atau checklist gitu Pak? Mungkin kalau dari pihak Demen, mungkin informasi sama Mbak Putri juga bisa dengan catatan kita sendiri. Oke. Mungkin ada ini, mungkin apa yang ketinggalan, apa yang belum. Ada catatan tertentu lah istilahnya. Satu Apa? itu skor, Skor, papan skor. 2 net. Terkadang di gor itu gak ada netnya untuk latihan Ya. di net. 3 itu barbel, Barbel, ya. 4 karet. Karet. Ya. Karet itu harus dibawa. Maupun juga 5 itu handuk untuk pel, untuk biar nggak licin di lapangan itu harus dibawa. Itu 5. Petrokimia nih, biasanya kalau lagi tanding 5 set kayak di Pontianak 5 set berturut-turut kan. Nah, itu treatment khusus ada nggak sih untuk teman-teman atlet? Oke, alhamdulillah kita sering back to back 5 set lagi. Untuk recovery atau supaya atlet-atletnya besok bisa ke perform yang terbaiknya di malam hari saat setelah latihan, setelah pertandingan, setelah 5 set pertandingan, kita biasanya keliling door to door ke pemain yang akan main besok. Seperti membantu sport massage, membantu stretching, atau bahkan kalau mau ice bath kita bantu juga. Pastinya kita beri perhatian lebih untuk semua atlet, untuk membantu recovery, pemulihan. Semua atlet apa satu orang? Semua atlet, Mas. Jangan menggiring opini ya. Oke, Untuk memelihara kesehatan atlet, untuk mempersiapkan pertandingan besoknya lagi, seperti itu, Mas. Nah, cara menyajikan data kompleks, data analis ke pelatih atau pemain yang tidak terbiasa dengan analisis statistik nih, gimana? Oke, tentunya ini menjadi tantangan yang besar bagi saya ataupun mungkin rekan-rekan saya yang memang bergerak dalam statistik ini, karena memang ini keilmuan yang terbarukan, di mana memang keilmuan ini keilmuan yang baru lah gitu kan. Kadang memang pelatih-pelatih yang ada di saat ini yang menduduki di kelas nasional itu pelatih-pelatih yang memang sudah tua atau sudah uzur. Mereka biasanya malas akan perkembangan dengan teknologi, baik itu dalam membaca ataupun dalam mengaplikasikan. Oke, tapi memang perlu diingat bahwasanya di luar sana itu ini udah hal yang sangat mutlak ataupun hal yang sangat mendasari yang harus kemampuan ini dimiliki oleh setiap, baik itu pelatih, baik itu atlet, baik itu manajemen pun sekarang sudah dituntut untuk bisa dalam membaca ataupun melihat dari data ini. Dan memang ini harus menjadi acuan awal lah gitu kan. Karena bila melihat seperti karakter-karakter di Asia Tenggara ini, kalau hanya mengandalkan secara teknik, tidak mengandalkan secara teknologi, kita akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara yang ada di luar, baik itu Eropa maupun Amerika. Seperti itu.
ada prosedur khusus nggak jika kalau ada kerusakan atau keluhan perlengkapan di lapangan latihan? Di gor gini dah. Ya. Di gor sini keluhan itu biasanya itu lampu. Ya. Kadang lampu mati karena konslet, Nah. kadang kipas angin, Ya. konslet. Itu Juga. prosedurnya lapor kemana biasanya? Ke- Gimana cara lapornya? Gimana? Laporan ini di upload di video dengan tanggalnya, dengan jamnya, lampunya diupload seberapa, dikirim ke Pak Dodi Ya. Yanuar, maupun juga kamar mandi kalau klosetnya itu rusak, itu juga laporan ke Pak Dodi maupun juga Mas Arif. Siap. Terus contoh laporannya gimana Mas? Contoh laporannya nih. Laporannya nih Misalnya kalau video nih. di video ya, ini hari ini hari Rabu tanggal 8 bulan 4 tahun 2025. Ini lampunya yang mati ada 5, maupun juga ada kipas angin juga mati, mungkin konslet maupun juga kloset yang ada di kamar mandi ada yang rusak. Jadinya harus lapor dikirim ke Pak Dodi Yanuar maupun juga Mas Arif. Mantap, tarik si bungkol. Alamin, sudah selesai. Udah disapu, udah dipel, udah kinciliau. Malam Sabtu, tanggal 11 bulan 4 tahun 2025. 2005. Trakotrek. Marek wes. Mantap, tarik si bungkol. Nah, ini untuk atlet volley ini kan banyak gerakan yang direpetisi nih. Contohnya tangan atau kaki untuk lompat. Itu ada treatment khusus nggak sih biar nggak ada pembengkakan atau apa? Oke. Bersyukur di tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tahun ini di Proliga 2025 para atletnya udah cerdas-cerdas, Mas. Bagaimana merawat tubuhnya, bagaimana recovery-nya. Jadi contoh setiap kali setelah latihan atau pertandingan bisa kompres es di lutut, bahu ataupun lengan. Pastinya kita akan membantu atlet tersebut untuk merilis atau merelaksasikan bagian otot yang sering digunakan. Seperti mungkin uppernya, lowernya juga kita perhatikan, Mas. Seperti itu. Oh, seperti itu. Siap. Dan yang pastinya kalau ada memang beberapa kontraindikasi yang nggak membolehkan untuk dimasas, pasti kita konsultasikan atau kita komunikasikan dengan fisioterapinya juga. Karena kita satu kesatuan saling membantu. Lihat di situ ada tas nih. Iya. Pasti alat-alat doang. Nah, alat-alat yang dibawa data analis ke Oke. game atau pelatihan ini biasanya apa aja sih? Ya, kebetulan tadi sore ini kita ada sedikit output ataupun inputting dalam game situasi. Saya membawa sedikitnya alat-alat yang memang biasa saya bawa. Oke. Yang pertama tentunya ada di laptop ini ya. Ini menurut saya sangat pokok yang memang menjadi acuan saya ataupun teman saya sehari-hari ketika dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Yang kedua, menurut saya yang paling penting juga ada di dongle key ataupun penghubung untuk ke aplikasi. Oke. Ada juga kamera. Kamera saya bawa. Ada hard disk biasanya karena memang ini untuk mengcover file-file yang sudah saya input lalu saya simpan di sini sehingga memang bila terjadi hal yang tidak diinginkan saya bisa menyimpannya di sini. Dan ini yang menjadi hal yang penting juga bagi saya untuk saat ini ya karena memang mata saya sekarang sudah mulai gangguan. Ini hal yang penting ini. Faktor U ya kan? Faktor U kayaknya ini ya. Faktor U ini saya rasa sangat penting. Ataupun alat-alat yang lain biasanya saya bawa dalam pertandingan itu satu koper penuh yang melingkupi ada printer, ada router, ada juga walkie-talkie, ada juga iPad atau tab, ada juga laptop juga. Saya biasanya menggunakan laptop 2 dan beberapa hal yang lainnya juga. Mungkin seperti itu. Adapun juga saya membawa inhaler ya. Biasanya sakit flu. Jadi saya suka membawa dan untuk enjoy biasanya saya selalu menggunakan earphone. Oke. Oke. Ada pengalaman pernah nih Pak
pengalaman menarik mungkin ada pengalaman sama atlet. Suka dukanya sama atlet, kan kita kalau sudah kumpul seperti keluarga sendiri. Saya sudah menyatu, Mas. Seperti kalau yang di sini kan masih anak-anak, ya kita anggap sebagai anak kita semua. Kita rangkul supaya bisa nyatu. Yang penting bisa satu tujuan, kita juara, gitu aja. Oh iya, berarti Petro dari dulu emang keluarganya kental sekali. Kental sekali, nggak bisa pisah, Mas. Ada pengalaman yang menarik juga ini waktu di Bandung juga. Kita jalan sampai bandara, sampai jalan raya itu hampir 3 kilo, Mas. Bandara? Itu yang saya ingat betul itu. Bandara mana, Pak? Bandara apa ya, Pak? Husin Sastra Negara. Pintu masuk sudah jam 3 malam ditutup. Padahal kita bawa koper 24-25. Padahal kita cuma 4 orang, 6 orang tidak salah itu. Enggak, kita jalan terpaksa kita sewa taksi, Mas. Di waktu itu yang namanya Opi tidak salah itu. Naik taksi 650, Pak Bia. Di tahun 2017 tidak salah itu. 2007. Iya. Itu paling berkesan, Pak. Paling berkesan, ya. Malam-malam, Pak. Malam-malam jam 3 berangkat dari Bandung, asal Sastra Negara. Yang unik itu terkadang itu kalau serunya itu ya, kalau lagi pas latihan seru, terburu-buru dengan latihannya lagi, salah satu atlet itu mengambil minumnya temennya karena dengan terburu-buru. Jadinya disitulah, oh itu punya saya, punya, tapi tidak apa karena dengan terburu-buru untuk latihan lagi. Oh iya. Itu ya. Ya, Anak sering seru ya, salah salah minum ya. karena terburu-buru untuk Buru-buru. latihan lagi. Harapannya untuk GPPI tahun ini? Saya wis. Alhamdulillah dengan tim yang sebagus ini, dengan official yang sekompak ini, semoga Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tahun ini menjadi juara. Yeay, ya Rabbal Alamin. Tentunya harapannya yang pasti kita mendapatkan hasil terbaik dan pastinya juara. Selain itu, sebagai terapis, saya juga mengharapkan semua atlet bebas dari cedera. Karena itu untuk jangka panjangnya lagi pasti mereka akan lanjut untuk naik-naik event selanjutnya, seperti itu, Mas. Harapannya saya itu ya juara 1, karena kalau juara 1 insya Allah itu pasti pengurus itu diberikan untuk liburan. Itu jadinya nama saya juga enak karena kalau juara itu terutama di Banyuwangi, wah Kosim ini timnya yang dibelanya itu bisa juara itu. Jadinya Kosim bisa keliling Indonesia berkat Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia. Harapan dari GPPI, saya ikut merasakan supaya GPPI maju terus juara. Kalau untuk doa ya, doa mungkin sekaligus harapan juga ya. Ya tentunya ini tahun pertama saya di Gresik Petrokimia. Saya rasa tim ini sangat layak mendapatkan predikat juara, terutama juara pertama. Saya melihat dari komponen atletnya, dari secara skill mereka mempunyai keunggulan yang lebih bagus dibandingkan tim lain. Secara ofisial ini ofisial yang sangat lengkap saya rasa. Dan memang bila dilihat dari manajemen ini mempunyai keseriusan yang sangat tinggi ya, melingkupi segala aspek gitu kan, mulai dari game analisis, dari strength and conditioning gitu kan, dari media, terus dari ya faktor-faktor pendukung. Saya rasa ini sangat komplit lah. Ini bisa menunjukkan profesionalisme tim ini dalam meraih kemenangan. Ya tentunya harapan saya berharap semua elemen yang ada dalam tim ini kita bisa berusaha memaksimalkan sisa laga yang ada untuk mendapatkan juara, yaitu juara pertama. Amin. Siap. Terima kasih Mas Galang. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih. Anakku.